Perkenalkan, nama saya Tia Asrifa Lupi dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 32. Untuk ujian praktek Bahasa Indonesia kali ini, saya ingin membacakan pidato yang bertema tentang peran remaja dalam menghadapi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran remaja dalam menghadapi COVID-19. COVID-19 atau coronavirus biasa 2019 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan sesak nafas. Selain itu juga disertai lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, bahkan kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat atau droplet, yaitu percikan batu atau bersin. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui cairan saluran nafas atau swab tenggorokan dan digambarkan bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota. Jumlah penderita dan kasus kematian virus corona setiap harinya bertambah, meningkat. Sejauh ini, virus corona terlihat lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada seseorang lansia atau manusia lanjut usia dibandingkan dengan orang dewasa atau anak-anak. Mengapa demikian? Seperti yang kita bahas sebelumnya, kelompok lanjut usia sering dikaitkan dengan kelompok yang rentan terhadap suatu penyakit oleh karena fungsi fisiologisnya yang berangsur-angsur berkurang, termasuk sistem imun tubuh. Hingga saat ini, virus corona telah menginfeksi lebih dari 100.000 jumlah penduduk dunia dan sekitar 4.000 orang dinyatakan meninggal atau bisa lebih meningkat. Kematian paling banyak diderita oleh penderita COVID-19 usia 80 tahun ke atas. WHO dan CDC melaporkan bahwa pada usia pralansia yaitu 50-59 tahun, angka kematian sekitar 2%. Usia 60-69 tahun 4% dan terus menaik 8 hingga 15% pada usia 70 tahun. Dan kematian paling banyak terjadi pada penderita COVID-19 yang berusia 80 tahun, yaitu dengan persentase mencapai 21,9%. Saat ini COVID-19 sudah menjadi pandemi, artinya terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 31 Maret 2020 yang positif sekitar 1.528 orang, yang meninggal dunia sebanyak 136 orang, dan yang sembuh yaitu 81 orang. Risiko kematian yang tinggi secara global terjadi di atas usia 50 tahun dan di Indonesia terjadi pada usia 40 tahun. Dalam menangani kasus COVID-19 ini, yang menjadi garda terdapat adalah para dokter dan tenaga medis. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini harus ada dari semua elemen masyarakat.
termasuk para generasi muda. Semua warga Indonesia mempunyai peran dan tugas dalam membantu menghadapi COVID-19 ini. Begitu pula para generasi muda. Peran generasi muda ini sangat besar. Diharapkan para generasi muda bisa berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis. Diharapkan untuk dapat menjadi agen yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai pergerakan COVID-19. Salah satunya yaitu dengan tetap di rumah atau stay at home, menjaga jarak dan fisik, serta menggunakan masker dan sering cuci tangan atau bergabung sebagai relawan COVID-19, baik secara swadaya maupun bergabung dengan PNBP. Menjadi pergerak social distancing, lakukan social distancing sebaik-baiknya, jaga jarak minimal 1 meter. Serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang tertular penyakit COVID-19. Bahkan, Presiden Republik Indonesia sudah menghimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Namun, kenyataannya masih ada saja pihak-pihak yang ngeyel dengan himbauan social distancing. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di berbagai wilayah menjadi kesempatan emas untuk berlibur bersama keluarga. Nah, disinilah peran generasi muda untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Revolusi mental itu sangat penting. Saking pentingnya, hal itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan disebarkan kepada orang-orang terdekat kita. Beri edukasi kepada keluarga, teman, kerabat, sahabat, dan sampaikan baik-baik kepada mereka bahwa COVID-19 ini bukanlah hal yang patut diremehkan. Ingatlah bahwa dengan menerapkan dan selalu mengingatkan orang-orang terdekat akan pentingnya social distancing, kamu sedang melindungi mereka dan ikut andil dalam pencegahan COVID-19. Kaum milenial juga menghindari budaya nongkrong di berbagai tempat, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Selain itu, rajin cuci tangan 20 detik menggunakan sabun dan mengkonsumsi makanan bergizi, multivitamin, serta rajin berolahraga. Yang terpenting, jika tidak ada urusan mendesak untuk keluar rumah, lebih baik diam dan tetap di rumah dengan hashtag di rumah aja. Kegiatan milenial di atas dapat disebarkan ke semua orang melalui media sosial. Misalnya, setiap milenial melakukan anjuran tersebut dan mempostingnya ke media sosial, bahkan dapat disaksikan oleh beribu-ribu orang. Pemuda diharapkan untuk menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, dan pengembangan. Melalui teknologi, gencarkan ajakan dan galakan edukasi semasif mungkin. Himbauan sesering mungkin tindakan-tindakan pencegahan COVID-19. Jelaskan dan ingatkan selalu pentingnya stay at home. Jadilah relawan bagi sekitar yang membutuhkan makanan, obat-obatan, dan tetap menjaga prinsip protokol kesehatan. Mintalah bantuan kepada teman, keluarga, dan tetangga untuk membantu atau gunakan layanan online. Hubungi RT atau RW setempat. Penting untuk dapat menghubungi dan meminta tolong orang lain untuk mengatur pengiriman obat dan makanan, serta ikut memperhatikan kondisi fisik dan mental Anda. Cari dukungan dari teman, keluarga, dan jaringan sosial lainnya. Usahakan untuk tetap kontak dengan orang di sekitar Anda melalui telepon atau sosial media lainnya. Menurut data Badan
Pusat Statistik yaitu BPS, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64,19 juta jiwa. Dengan jumlah pemuda yang sangat banyak tersebut, maka seharusnya kita memberikan kontribusi yang lebih dalam memerangi COVID-19 ini. Meski pemerintah sudah menangani dan mengambil beberapa langkah strategis, tapi peran kaum muda untuk aktif memastikan advokasi kesehatan masyarakat disebut penting. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan lebih luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mendorong generasi muda ini, Center of Indonesia Strategy Developer Initiative, yaitu disingkat menjadi CICDI, dan Solidaritas Berantas COVID-19 atau lebih tepatnya SBC, telah menerima lebih dari 267 aplikasi dari seluruh Indonesia. Aplikasi tersebut akan memperkuat pendataan dan mengolah materi advokat agar kaum muda dapat ikut menyuarakan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun perwakilan organisasi kaum muda tersebut bergerak dalam 2 batalion yang memiliki perbedaan misi, mulai dari penataan kasus dan kondisi implementasi kebijakan efektif di daerah, analisasi rekomendasi kebijakan, serta kampanye kreatif. Senior Advisor of Gender and Youth the Work DG, Dian Saminarsi, menyampaikan bahwa peran kaum muda dalam situasi darurat seperti sekarang ini tidak dapat dikesampingkan. Menurut dia, kaum muda memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menciptakan lingkungan pemungkin, yaitu enabling environment dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi darurat. Mereka memiliki kecepatan, ketangguhan, kecerdasan, serta jejaring untuk menginisiasi inovasi berbasis teknologi, sehingga memudahkan masyarakat bahkan mengambil keputusan atau kebijakan di daerah masing-masing. Juni Kriswanto mengajak orang-orang untuk melawan virus corona di Surabaya, yaitu pada tanggal 26 Maret 2020. Pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona, menjadi inspirasi seniman grafiti atau mural itu untuk memberi peringatan dan motivasi bagi warga dalam menghadapi virus tersebut. Menurut dia, kesempatan ini menjadi salah satu aset yang harus kita optimalkan bersama agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara kaum muda di satu daerah dengan di daerah lainnya. Direktur Program CICDI, Egy Abdul Wahid, mengatakan bahwa organisasi mahasiswa menjadi kelompok strategis yang dapat menghimbau suara masyarakat serta meneruskannya kepada para pembuat kebijakan di daerah masing-masing. Koordinasi dan konsolidasi telah dilakukan dengan organisasi mahasiswa di berbagai daerah agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengambil peran yang penting di masyarakat. Salah satu agenda pertama pertemuan atau daring hari ini adalah meningkatkan kapasitas terkait situasi nasional serta pemetaan kebutuhan advokasi agar kaum muda terlibat lebih jauh dalam perumusan kebijakan daerah. Ujar dia, konsolidasi ini dapat diharapkan memberikan temuan-temuan baru mengenai implementasi kebijakan pemerintah dan perwakilan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Garda Muda Berantas COVID-19 atau sering disebut GMBC. Nesya Mutia berharap pelibatan kaum muda dapat diberi ruang secara optimal. Saya bergabung dengan Garda Muda Berantas COVID-19 dengan semangat dan harapan untuk mengurangi aspirasi kaum muda maupun masyarakat agar pemerintah
dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menangani pandemi COVID-19. Dituturkan Nesya bahwa kaum muda memiliki peluang besar dalam berkontribusi dalam penanganan COVID-19, baik secara langsung sebagai relawan maupun dengan menyampaikan aspirasi penanganan pandemi dari berbagai lapisan masyarakat kepada pemerintah melalui inisiatif kaum muda seperti Garda Muda Berantas COVID-19. Bisa dilihat dari penjelasan tersebut bahwa setiap masalah pasti ada hikmahnya, serta hal positif yang bisa kita ambil. Semoga dengan adanya wabah ini kita makin sadar untuk selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun, serta tetap semangat juga dan saling membantu satu sama lainnya. Selalu doa terbaik untuk segera terselesaikannya wabah COVID-19 supaya kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Cukup sekian pidato dari saya mengenai peran remaja dalam pencegahan COVID-19, dan kegiatan positif dari pidato tersebut dapat diambil oleh para pelajar serta generasi muda di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.